bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Kita akan membahas materi yang ringan sekali di sini tentang melanjutkan kimia sistem koloid, dan ini adalah bagian yang kedua tentang sifat-sifat koloid. Ya, teman-teman boleh perhatikan video ini untuk memahami materi koloid lebih lanjut, karena materi ini simpel sekali, tinggal dihafalkan saja. Jangan di skip dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, sifat-sifat koloid. Jadi setiap koloid itu mempunyai sifat, biasanya yang dibicarakan adalah ini teman-teman: efek tindal, gerak bron, koagulasi, lalu kemudian absorpsi, dialisis, elektropolisis, dan terakhir koloid pelindung. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Yang disebut dengan efek tindal itu merupakan pancaran atau hamburan cahaya oleh partikel koloid dalam medium yang dilewati cahaya. Gambarnya seperti ini aja. Jadi kalau kita punya satu sinar gitu ya, sinarkan pada larutan koloid dan suspensi, maka di koloid ini dia tetap terlihat jelas tetapi tidak terganggu. Kalau di suspensi ini jelas tetapi dia terganggu oleh partikel-partikel yang di dalamnya. Nah, contohnya adalah ketika kita melihat langit itu tampak biru di siang hari, yang kita tahu kabut atau awan itu kan juga termasuk partikel koloid ya. Kemudian sorot lampu mobil itu tetap lurus di jalan berkabut ya. Kemudian terjadinya pelangi, itu contoh efek tindal. Nah, kemudian yang sifat kedua adalah gerak bron. Gerak bron itu hanya menggambarkan gerak partikel dalam koloid itu sendiri yang ternyata akan berlangsung secara acak dan terus-menerus, yang terjadi karena tumbukan partikel yang terdispersi. Gambarannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah tentang koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pembentukan gumpalan yang disebabkan oleh penambahan kimia tertentu atau kondisi yang berubah seperti pemanasan, penambahan zat elektrolit, serta adanya perbedaan muatan pada senyawa koloid ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan koagulasi itu contoh-contoh di soalnya adalah pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan karet lateks, penggumpalan debu di pabrik ya. Tinggal dikategorikan itu merupakan koagulasi. Kemudian adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan benda yang berlangsung hanya pada permukaan benda itu. Misalkan gambarannya seperti ini ya. Contohnya adalah menjernihkan air dengan tawas, pemutihan gula, penggunaan deodoran, cara kerja obat pencahar atau norit ya, seperti itu adalah menggunakan proses adsorpsi. Kemudian dialisis. Dialisis adalah pencampuran yang dipisah atau pemisahan campuran dengan proses difusi melalui selaput semi permeable ya. Gambarannya seperti ini, dan contohnya adalah proses cuci darah, lalu pemisahan ion cyanida dari tepung tapioka, ini menggunakan prinsip dialisis. Lalu kemudian elektroforesis adalah proses untuk mengukur berpindahnya ion atau partikel koloid bermuatan dalam medium cair yang dipengaruhi oleh muatan listrik dari luar, serta digunakan untuk menentukan muatan sebuah koloid ya. Misalkan seperti ini ya. Contoh-contoh peristiwa yang menggunakan prinsip elektroforesis adalah penyaringan debu pabrik dengan alat Cottrell, lalu identifikasi DNA, yaitu kita gunakan elektroforesis. Dan yang terakhir adalah sifat koloid pelindung, yaitu koloid yang berfungsi sebagai penstabil, di mana koloid ini akan membungkus partikel zat pendispersi sehingga tidak lagi dapat mengelompok. Ya, misalkan yang menggunakan prinsip koloid pelindung adalah pembuatan es krim ya, ditambah gelatin supaya tidak mudah mencair, penambahan minyak silikon pada cat, penambahan kasein pada susu, itu menggunakan sifat koloid pelindung. Ini adalah 7 sifat yang utama di koloid, sekaligus merangkum dari semua sifat yang sudah kita jabarkan di partikel-partikel koloid. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya.